juga kepada kita yang sudah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, seperti yang disampaikan Syifa tadi ya, alhamdulillah Allah berikan kita nikmat untuk kembali bermuajahah dalam majelis ini gitu ya, setelah 2 pekan kosong. Hari ini semua sehat? Alhamdulillah, kalau Siva sehat Mbak Ta. Tadi Mbak Tika juga sudah ditanya kabar, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga ya di Kamis-Kamis berikutnya Allah senantiasa memberikan limpahan berkah, rahmat, juga kesehatan bagi kita semua ya, sehingga bisa tetap istiqomah membahas kitab ini ya, memetik faedah di dalamnya hingga akhir ya. Ya Rabbal Alamin. Kita buka terlebih dahulu majelis pagi ini dengan sama-sama membaca umul kitab serta salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, ini kita akan bahas bab baru ya. Sebelum lanjut bab baru, ada yang mau didiskusikan dulu mungkin untuk bab-bab yang kemarin. Yang terakhir kita membahas tentang silaturahim ya. Kalau dari Siva belum ada Mbak Ta. Mm-mm. Mungkin dari Ahwatifillah, dari Mbak Tika, Mbak Mariamah, atau dari Mbak Salimah. Ada yang mau didiskusikan berkenaan dengan silaturahim? Belum ada Ustazah. Belum ada. Belum ada. Kita lanjut aja ya kalau gitu ya. Pembahasan di bab baru, judulnya adalah Azina A'zamu al-awamili lihadmil usroti ya, bahwa zina itu adalah faktor terbesar, faktor yang paling agung yang dapat menghancurkan keluarga. Ya, jadi memang nanti ini satu bab khusus ya yang dibahas oleh penulis kitab. Ya menarik gitu ya ketika kemudian zina itu ditempatkan pembahasannya tersendiri gitu ya, bahkan dijadikan satu bab gitu ya. Kenapa? Tentu nanti ini tidak terlepas dari fakta ketika kitab ini ditulis ya, bahkan makin ke sini itu rasanya makin relate gitu ya. Bagaimana kemudian perzinaan entah yang dilakukan oleh suami atau yang kemudian dilakukan oleh istri itu menjadi sumber malapetaka bagi keluarga ya. Bukan sekedar sumber masalah tapi sumber kehancuran. Entah kemudian nanti rumah tangga itu tetap dipertahankan atau kemudian rumah tangga itu diakhiri, tapi kehancuran itu sudah ada di tengah-tengah keluarga tersebut ya. Dan ini tentunya bukan hanya terjadi di tengah keluarga ini ya, masyarakat barat yang memang mengadopsi nilai-nilai liberal gitu ya, atau nilai-nilai sekuler. Tapi kemudian di keluarga kaum muslimin ini bukan lagi sekedar menggejala, bukan lagi sekedar fenomena, bahkan seperti menjadi apa ya kita bilang ya, sesuatu yang baru yang merembak hampir di seluruh kalangan keluarga muslim ya. Alhamdulillah ya, semoga keluarga kita dijauhkan dari hal-hal seperti ini meskipun memang secara fakta makin hari ya makin banyak kasus-kasus seperti ini ya. Kita baca sedikit-sedikit ya isi kitabnya. Azina, zina itu sendiri akbarul kabairi, sesuatu yang kemudian besar di antara berbagai hal yang besar, ba'dal kufri wal qatli, setelah kekufuran serta pembunuhan. Fa inna arahu, maka sesungguhnya celah atas zina tersebut yahdimul buyuti arrafi'ati, telah akan meruntuhkan ya, akan meruntuhkan rumah yang sudah tinggi kondisinya ya. Kondisinya itu tinggi ini artinya kemudian mulia. Fayuto atau fayuto sebentar. Fayuto atau urusa al-aliyata ya. Dan kemudian kepala kepala yang semula tegak gitu ya, itu kemudian menjadi tertunduk. Wa yubadzilu asja'an nas min syuja'atihim, dan kemudian mengganti sikap pemberaninya masyarakat akan
ya sikap pemberani yang ada di masyarakat digantikan gitu ya, dari sikap-sikap pemberani yang ada sebelumnya menjadi jubenan, sikap penakut, la yudanihi jubunun ya, penakut yang kemudian tiada bandingan penakutnya. Wahwa lakotun saudaun, dan dia adalah nokta hitam atau titik hitam, idzalah hiqata tariha usrotin, jika kemudian menempel ya, terlanjur menempel pada sejarah suatu keluarga. Wa marot kullu sohaifihi al-baidi, mengotori seluruh lembaran-lembaran putih yang ada di suatu keluarga. Jadi yang kemudian disampaikan oleh penulis kitab di sini ya, bahkan zina itu dibandingkan dengan maksiat besar seperti suatu kekufuran dan pembunuhan ya. Kekufuran dan pembunuhan ini sendiri saking kemudian dalam Islam dikatakan sebagai sebuah maksiat yang besar, sanksi atas pelaku kekufuran atau misalnya yang murtad gitu ya, juga yang kemudian melakukan pembunuhan secara disengaja, itu sanksinya sampai kemudian dibunuh gitu ya. Dia kemudian dianggap sudah ya tidak ada gunanya dia di muka bumi ini. Nanti kita akan lihat di bagian setelahnya bagaimana kemudian para pelaku zina pun salah satunya nanti bisa jadi dihukum bunuh ya, hukuman mati seperti itu. Saking apa? Saking besarnya memang maksiat itu, kemudian keburukan yang muncul akibat zina itu sendiri. Jadi kalau digambarkan di bagian awal, kerusakan akibat zina itu atau keburukan akibat zina itu bukan sekedar dirasakan oleh pelakunya misalnya ya yang zina entah itu suami atau istri, keburukannya tidak hanya terjadi sampai mereka, tapi sampai kemudian di keluarga kecil mereka, di keluarga besar masing-masing bisa jadi ya, bahkan bisa meluas sampai kemudian masyarakat. Dan itu bukan sesuatu yang istilahnya sekarang terjadi kemudian nanti gampang dilupakan ya, tapi dia akan terus menempel seperti noda hitam yang ada kemudian di atas lembaran-lembaran putih, sulit untuk hilang gitu ya. Kayak misalnya tinta pulpen aja di atas kertas mau dihilangin di tip X itu kan tetap kelihatan ya, tip X-nya itu gitu ya, tetap ketahuan di situ pernah ada noda bekas pensil gitu ya, segimana gimana ya tetap pasti masih ada bekasnya terlihat. Tapi kemudian itu kita bicara kertas tidak ada masalah gitu ya. Tapi kalau kemudian kehidupan berkeluarga ya betapa itu sangat besar. Kemudian wahuwa dzanbu al-zulumu ya, dan dia kemudian di dalam Islam ya, pandangan terhadap zina itu dikatakan sebagai suatu dosa yang amat sangat zalim, alladzi in kana fi qaumin, yang jika ia ada di suatu kaum, la yaqtafiru ala syai'in min qarafatahu min nisa'ihim, yaitu kemudian tidak akan berhenti sekadar menodai pelaku dari kalangan wanita ya, di kalangan kaum tersebut, bal yang tadu syainuhu ila min siwaha minkum, tapi kemudian juga jelas akan menjalar kepada orang-orang selain dari mereka. Ini seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Fayashinuhunna jami'an syainan, ya, maka celah dari para perempuan itu adalah segala bentuk celah yang ada, mencakup segala bentuk celah. Yatruku lahunna minal athari fi ayunin nawirina ma yaqdi ala mustaqbalihinna nusuyis, yang kemudian akan ditinggalkan bagi para perempuan itu suatu jejak pada pandangan orang-orang yang memperhatikan apa yang kemudian terjadi pada seluruh kaum perempuan. Wahwal aru, dan aib ini alladzi yatulu umruhu tawalan ya tatana qaluhu al ajyalu jilun ba'da jilin, dan aib itu ya akan bertahan pada periode yang sangat lama ya, bahkan kemudian jadi dikaitkan dengan umrunya ya, dengan usia dari kaum itu sendiri sepanjang masanya, dan dia akan terus diperbincangkan dari satu generasi ke generasi. Wa kullama qala ahduhu ishtadda qubhu suratihi, dan
ketika itu ya kemudian dari dalam kotak-kotak tidur. Dan kemudian apa namanya, mana dia tadi? Yang wakul lama, Mbak. Wakul lama tolak. Aduh. Ya, wa kullama tala ahduhu istada kubuhu suratihi faqatalahu Allahu min dzanbin wa qatala fa'ilaihi gitu ya. Jadi apa namanya, ketika kemudian itu terjadi ya di tengah-tengah masyarakat, maka kemudian dia akan semakin berkembang keburukan-keburukannya ya, bahkan bentuk-bentuknya akan semakin beragam, dan kemudian Allah lah yang akan memerangi celah tersebut sebagai suatu dosa dan kemudian juga memerangi pelakunya. Bentar ya. Ya, jadi untuk penggalan kedua dari paragraf yang pertama gitu ya, bahwa dosa zina itu sendiri memang dianggap sebagai satu dosa besar ya, kezoliman besar. Kezoliman itu artinya kemudian istri itu tidak memenuhi hak suami ya, atau suami itu tidak memenuhi hak istri. Untuk apa? Untuk diperlakukan dengan ma'ruf ya. Untuk kemudian di apa namanya, saling memegang ya, janji atau akad yang sudah mereka ikat ketika ijab kabul. Dan kemudian itu seperti yang dibahas tadi ya, tidak akan terhenti sampai pada pelakunya, tapi kemudian bisa meluas dan terus meluas, bahkan kemudian wujud riba itu sendiri akan apa ya, kalau kita bisa katakan kayak terus berkembang. Kalau dulu zina itu mungkin modelnya satu gitu ya, itu apa ya, mungkin kayak semacam perselingkuhan apa gimana. Sekarang zina itu macam-macam bentuknya gitu ya. Bahkan kalau dulu mungkin sama orang yang tidak dikenal sama sekali, kalau sekarang tuh bisa jadi sama orang yang dikenal baik dan seterusnya. Ya. Bahkan tidak jarang yang kita temukan itu ya suami istri tahu gitu ya apa yang dilakukan pasangannya, tapi kemudian sampai masa bodoh gitu ya, sudahlah gitu ya, yang penting kemudian keluarga bertahan dan seterusnya. Nah itu yang kemudian digambarkan sebagai kondisi yang semakin parah dari masa ke masa. Cuman yang menarik di sini, penulis kitab itu menggarisbawahi betul gitu ya, bagaimana efeknya terhadap para perempuan, ya, para istri yang kemudian menjadi pelaku zina itu sendiri. Kalau kemudian kita katakan dia tercela, dia kemudian berdosa karena zinanya, iya. Tapi masalahnya kan tidak jarang ya dari zina yang dia lakukan itu, misalnya akhirnya lahirlah seorang anak gitu ya. Atau kemudian mungkin dia belum menikah gitu ya. Dia kemudian zina ya, kemudian lahirlah juga seorang anak. Maka bayangkan seumur hidup anaknya, seumur hidup anaknya, hal itu akan terus menjadi perbincangan. Kayak mau seperti apapun dia menutupi gitu ya, ada aja gitu ya jalannya masyarakat untuk kemudian mengetahui cerita-cerita itu gitu. Tata yakin ya, Syifa, kemudian Mbak Riamah, dan semua yang hadir di sini pasti pernah ya dengar gosipan, si dia ini ya hamil di luar nikah, si dia ini loh anaknya itu adalah hasil zina dan seterusnya. Nah hal-hal seperti itu kalau dulu ya, seingat Tata zaman dulu itu Tata jarang sekali dengar kayak gitu. Tapi sekarang gitu ya sangat-sangat banyak. Dan kalau sudah sekali ketahuan begitu ya, tak akan dilupakan orang gitu, nggak akan pernah dilupakan. Bahkan ditandai, oh ini si anak ini anak si zina. Atau bahkan karena sekarang orang sudah lebih aware terkait dengan apa namanya keabsahan wali nikah gitu ya misalnya, maka sampai kemudian benar-benar didetili apakah calon mempelai perempuan itu benar-benar anak dari bapaknya ketika dia anak pertama ya. Kalau kita lihat di postingan-postingan di Facebook kan sampai ada yang
menyarankan untuk waspada kalau calon istri dari anakmu itu adalah anak perempuan pertama gitu ya, tanyakan kapan dia lahir, kapan orang tuanya menikah gitu ya. Itu kan muncul hal-hal seperti itu bukan tanpa alasan gitu ya, tapi saking banyaknya kemudian para anak-anak yang kemudian lahir dari hubungan yang tidak sah ya, hubungan yang haram. Yang kemudian ternyata ada konsekuensinya nanti ketika dia dinikahkan oleh seseorang yang dikatakan bapaknya, padahal ternyata tidak layak, tidak sah menjadi walinya. Jadi efeknya sangat panjang. Dan hal seperti ini ya siapa yang memerangi? Ya, di sini dikatakan Allah yang akan memeranginya sebagai suatu dosa, berarti kemudian akan diberikan ganjaran di akhirat nanti, juga memerangi pelakunya. Jadi pelaku-pelaku zina itu Allah yang perangi. Kita bagaimana? Ya karena kita kemudian sebagai muslim itu ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, ya kita ada kewajiban untuk kemudian mensolihkan masyarakat gitu ya. Ini jadi bagian hal yang harus kita perangi gitu ya. Tentu bukan dengan mendatangi satu-satu atau misalnya mengikop satu-satu, bukan gitu ya. Tapi misalnya bisa jadi dengan kita menyampaikan, menyadarkan masyarakat tentang bagaimana fakta-fakta seperti ini. Meskipun memang kita harus hati-hati ya, Fatifillah. Satu waktu harus hati-hatinya ini adalah ketika kita ingin misalnya meluruskan pemahaman masyarakat terkait dengan bahaya zina dan seterusnya, kita harus hati-hati jangan sampai membahas detail kasusnya, gitu ya, detail kasusnya. Karena dari pengalaman Nata ketika waktu itu niatnya sebenarnya mau membahas tentang sistem pergaulan dalam Islam katanya. Kemudian entry point-nya kebetulan waktu itu sedang ada kejadian yang booming di sini, kejadian perselingkuhan yang konon menurut sebagian besar berita itu sampai terjadi perzinahan. Tata nggak tahu orangnya siapa gitu ya, cuma dengar selentingan gosip-gosipnya dan walaupun cukup rame gitu kan ya. Nah, itu yang kemudian Tata pakai jadi entry point ketika mau membahas tentang urgensi sistem pergaulan Islam, terutama di dunia kerja. Yang terjadi adalah ya, orang yang Tata ajak diskusi itu malah lanjut gosip, gitu ya. Lanjut gosip, begini begitu. Malah fokusnya pada cerita selingkuhnya, cerita zinanya. Padahal ketika kemudian kita membahas tentang perzinaan, gitu ya, nanti kemudian kita tidak bisa mendatangkan saksi, kita tidak mendatangkan saksi, atau kita bahkan tidak melihat, cuma dengar-dengar saja, itu menjadi suatu qadzaf ya, atau tuduhan zina yang kemudian bisa berbalik kepada kita sanksinya kalau kita tidak bisa menghadirkan saksi. Ya. Makanya nanti ada qadzaf yang ditujukan pada perempuan baik-baik, kemudian qadzaf yang ditujukan pada perempuan yang memang secara zahirnya tidak terlihat baik-baik ya, tidak menjaga dirinya, ghairu muhsanat gitu kan dikatakan di dalam ayatnya itu, konsekuensinya beda. Ya. Sampai kemudian kita yang ngomong ya asal nyeletuk itu nanti bisa kena sanksi ya, bisa kena sanksi jilid. Kenapa? Karena Islam sangat menjaga kemuliaan para perempuan, termasuk terutama perempuan-perempuan yang sudah menjaga dirinya. Sampai kemudian muncul gosip, desas-desus ya, yang mana itu kan seperti digambarkan, walaupun judulnya cuma gosip, desas-desus, kalau tidak benar kan akan terlanjur diomongin banyak orang gitu ya, pasti berkembang ceritanya, maka Islam sangat menjaga. Nah, kita tidak boleh sembarangan ya menyampaikan tuduhan-tuduhan zina ya atau qadzaf itu sendiri jika tidak punya bukti, tidak punya saksi. Itu tambahan sedikit. Kemudian dikatakan juga di sini walamma kana zina bihadzal miqdari minasyana'ati, dan ketika kemudian zina itu sampai pada taraf ini ya, seperti yang digambarkan di bagian akhir paragraf tadi, ja'ala rabbuna al-hakimu ya jaza'ahu liman yathbitu alaihi al-qatla. Tuhan kita, Allah, itu menjadi seorang hakim yang memberikan balasan kepada orang-orang itu dengan ketetapan yang sama seperti ketetapan orang yang melakukan pembunuhan. In kana muhsanan, jika kemudian dia itu terkategori orang yang muhsan. Jadi baik perempuan maupun laki-laki yang muhsan, itu jika dia berzina, hukumannya dari Allah itu adalah hukuman bunuh.
ya, sama seperti para pelaku pembunuhan ya, atau kemudian orang-orang yang murtad tadi itu ya. Hukuman bunuhnya dengan cara seperti apa gitu ya? Dengan cara dirajam ya. Dirajam itu artinya dia kemudian dikubur ya sampai batas leher ya, dikubur di dalam tanah, kemudian bagian kepalanya dilempari batu oleh kaum muslimin yang dihadirkan oleh imam di situ. Jadi bukan kemudian eksekusinya diam-diam sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang kan eksekusi matinya para penjahat itu ya, misalnya biasa digembong narkoba itu kan tertutup ya, tidak diperlihatkan masyarakat gitu ya. Bahkan kita nggak tahu itu beneran mati apa enggak itu yang dihukum mati itu gitu kan. Nah, kalau kemudian zina ini dipertontonkan pelakunya itu dalam momen ketika dia sedang dihukum. Nah, muhson itu artinya apa? Muhson itu artinya laki-laki maupun perempuan yang pernah melakukan hubungan jinsiah dalam status pernikahan yang sah. Jadi entah saat itu dia masih berstatus suami atau istrinya orang, atau dulu misalnya dia pernah menikah, gitu ya, kemudian dia berhubungan suami istri di dalam pernikahannya, kemudian dia sekarang bercerai. Jadi biasanya saat itu dia sudah menjadi duda, janda gitu ya, single kembali. Tapi kalau dulu dia pernah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan sah, dia tetap dikatakan sebagai muhson. Kalau yang kemudian memang sejak masa mudanya sering zina gimana, tapi tidak pernah nikah, nah masuk muhson dia. Kalau sudah pernah menikah, kemudian hubungan badan, kemudian berzina, baru dia dikatakan muhson. Gitu ya. Nah, kalau kemudian yang tadi ya, yang ghairu muhson itu gimana? Itu dijelaskan di bagian berikutnya ya. Fajaza'uhu mi'ata jaldatin yujliduhu bala ra'fatin alaihi. Maka balasan atau hukuman atas mereka adalah 100 kali cambuk tanpa adanya rasa kasihan atas diri mereka, wala rahmatin, dan tanpa rahmat. Yakunu zalika bimasyahidi ta'ifatin minal mu'minina aidan. Dan adalah hal itu juga disaksikan ya oleh kalangan kaum muslimin, mukminin. Liyakuna auja'a liqalbihi ma'a wajha badanihi. Agar kemudian itu menyakitkan hatinya ya bersamaan dengan kemudian fakta badannya juga sakit. Ar-rajulu fi hadza wal mar'atu sawa'un. Sama saja apakah kemudian pelakunya laki-laki ataupun perempuan. Al-ghaniyyu kal fakiri, yang kaya itu sama atau seperti yang miskin. Wasyabbu kasyaihi, yang muda itu sama saja dengan yang tua. Wal hakimu kal mahkumi, baik itu kemudian dia misalnya penguasa gitu ya, atau kemudian orang yang dikuasai, pemerintah maupun yang rakyat biasa gitu ya. Wal arabi kal ajami, dan orang-orang Arab maupun orang-orang ajam. Dzalika jazaa'u zani ad-dunyawi, dan hal itu adalah balasan zina ya, para pelaku zina, azani, azaniyah gitu ya, yang di dunia. Balasan dunianya aja seperti ini gitu ya. Balasan dunia tadi untuk yang muhson itu dirajam, untuk yang ghairu muhson itu kemudian dicambuk 100 kali gitu ya. Bahkan kalau di dalam hadis yang lain juga ya, tambahan yang mungkin tidak dicampurkan di sini, itu selain dicambuk mereka akan diasingkan ya, akan diasingkan selama ada yang berpendapat 1 tahun, ada yang berpendapat 2 tahun ke negeri yang jauh dari tempat tinggal mereka. Sampai apa? Sampai mereka dilupakan oleh masyarakat. Bahkan kemudian dalam salah satu riwayat itu ya, kalau sudah diusir kayak begitu, dalam salah satu prakteknya itu, karena sudah terusir ya tidak akan kembali lagi. Maka balasan dunia ini, meskipun memang dia akan mensucikan dosanya, tapi nanti pertanggungjawaban di akhirat ya bisa jadi Allah akan tetap memberikan memberikan azab dan seterusnya. Allah alam ya, karena ini hanya balasan di dunia yang kemudian disaksikan sebagai penembus dan juga menjadi menimbulkan efek jera bagi masyarakat. Karena tadi dilihat langsung ya oleh masyarakat. Yang dicambuk itu bukannya enak juga ya. Kalau yang kemudian dirajam,
kemudian dia meninggal ya, udah selesai ya, dia nggak akan kemudian mendengar lagi tuh omongan-omongan orang. Tapi kalau yang kemudian ghairu muhsan, oke cuma dicambuk 100 kali, oke diasingkan gitu ya. Tapi ketika dia disaksikan, ditontonin sama masyarakat, gimana ya rasa malunya? Dan bahkan dia masih harus menyaksikan omongan-omongan orang mungkin setelah itu ya, atau pandangan-pandangan negatif orang terhadap dirinya. Dan ini berlaku sama ya, siapapun pelakunya seperti yang disampaikan di bagian akhir paragraf tadi. Adapun balasan di akhirat ya, amma jazaa'ul ukhrawiyyu fasyai'un tazhalu lahu al-albab ya. Itu kemudian sesuatu yang membuat tercengang pikiran kita. Watatishu al-ukul ya, yang membingungkan juga akal kita. Watataqatta'ul quluba hasratin ya, dan membuat hati kita teriris karena nelangsa. Wa hasbuka fi dzalika gitu ya. Dan cukuplah kemudian hal itu anta allama anzan zaniatan wahidatan ya. Kita mengetahui bahwa kemudian sekali saja zina itu dilakukan, ahbatat ibadata sitina aman li'abidin minal ubadil izami. Itu akan merusak pahala ya, akan merusak pahala ibadah selama 60 tahun bagi seseorang dari kalangan ahli ibadah yang hebat. Kama rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, warawahu Ahmadu wa Tabarani, dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani ya. Dan dijelaskan ya di bagian bawahnya gitu ya. Kalau misalnya seseorang melakukan zina itu kan tadi 60 pahala ibadah, 60 tahun pahala dia beribadah itu akan hilang. Padahal ya rata-rata kemudian usia manusia saja berapa sih gitu ya. Lewat dari 63 itu kan adalah berkah atau justru ujian gitu kan ya bagi kaum muslimin, karena Rasulullah sendiri hanya sampai usia 63 tahun. Kalaupun misalnya usia kita beneran 60 tahun gitu, kita kan tidak beribadah full 60 tahun. Gitu ya. Ada usia kita masih anak-anak. Anggaplah kita kemudian di usia 15 tahun. Berarti kemudian hanya tersisa berapa tuh? Berapa? 45 tahun ya. 45 tahun ibadah kita. Itu hilang semua. Dan ini pun dilihatnya dari para ahli ibadah yang hebat. Nah, terus ibadahnya kaum muslimin secara rata-rata tuh kayak mana? Jadi selain kemudian dia akhirnya mendapatkan sanksi dunia tadi itu ya, hukuman di dunia seperti yang dibahas tadi, hukuman di akhirat itu semua pahala ibadahnya bisa kita katakan seumur hidupnya ini ya, itu tidak akan dihitung oleh Allah. Ya, jadi walaupun tadi yang bisa dikatakan itu sebagai penebus kesalahannya, penebus dosanya, tapi kemudian dia kehilangan peluang untuk kemudian masuk surga, ya, karena semua pahala ibadahnya menguap. Yang tersisa hanya tinggal keburukan-keburukannya. Dan konsekuensi logis dari sini ya, dia fayakunu min ahlin nar. Dia akan menjadi ahli neraka atau penghuni neraka. Jika setelah kemudian dia disanksi itu dia tidak melakukan apapun untuk membuatnya layak menjadi ahli surga. Kalau dia kemudian tidak taubatan nasuha gitu ya, kemudian benar-benar serius untuk istilahnya mengulang dari nol gitu ya, ya dia tidak akan punya peluang untuk masuk surga. Ini yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang kemudian membuat miris ya yang dituliskan oleh Syekh Muhammad Ali Al-Maliki rahimahullah taala. Di sini beliau mengungkap fakta gitu ya. Kama dhannu al-qari'u biman ista'badahu farajahu wa sara la yastaghni an zina maratin fi kulli yawmin min ayyami hayatihi tawilati. Jadi ada orang yang kalau tadi itu kan masih ada kemungkinan dia taubat gitu ya. Mungkin sekali itu nih tidak sengaja tergoda oleh godaan setan, kemudian dia zina, akhirnya dia taubatan nasuha, ya bisa jadi tetap ada peluang dia masuk surga. Tapi faktanya saat ini ada orang yang kemudian menggantungkan hidupnya
pada aktivitas zina, ya. Yang kemudian zina itu menjadi keseharian dikatakan di sini ya. Hari-hari dalam kehidupannya itu dipenuhi dengan zina, bahkan dia terus-menerus melakukan itu. Ada yang kemudian menjadikan itu sebagai profesi kan? Ada yang kemudian entah apapun judulnya dari zaman dulu disebutnya ya PSK doang. Sekarang macam-macam kan ya judulnya gitu. Dibuat keren gitu istilah-istilahnya dalam bahasa Inggris itu. Yang akhirnya kemudian membuat zina itu semakin merajalela. Termasuk juga kemudian keberadaan orang-orang ya bil khusus dari kalangan kaum muslimin yang mengadopsi gaya hidup barat. Kalau misalnya di barat itu kan ada friend with benefits itu ya, temenan tapi kemudian masing-masing memberikan benefit. Benefitnya apa? Di hubungan badan itu gitu ya. Dan sekarang FWB itu di Indonesia sendiri sudah sangat banyak ya. Ya sebegitunya lah ya, mengerikan. Jadi hari-harinya sudah dipenuhi dengan zina. Nah pada mereka ini ya penulis kitab mengatakan hampir-hampir sudah tidak ada harapan untuk masuk surga. Karena boro-boro taubat gitu ya, dia malah kemudian sangat menikmati zina yang dia lakukan. Ya. Nauzubillah. Nah yang kemudian dibahas di bagian berikutnya ya, apa yang ada di hadis ya. Yang hadisnya ini tidak hanya dari satu jalur ya, tapi dari banyak jalur bahwa riha furujil zanina wa zaniyati tu'adhiya ahlan nar al mu'minin ghairu zanina min syiddati nataniha. Jadi bau farjinya, bau kemaluannya para pelaku zina, baik pelaku zina yang laki-laki maupun perempuan, itu ketika mereka di neraka, itu menyakitkan penduduk neraka dari kalangan mukminin yang bukan pezina. Saking kemudian parah, saking baunya, saking kemudian memang sebegitu buruknya balasan bagi mereka. Jadi kan kalau di neraka itu ada kaum kufar, ada orang-orang beriman ya, yang kemudian sama-sama mendapatkan azab di sana. Dari kalangan orang beriman ya macam-macam sebabnya dia masuk neraka gitu kan ya. Ada yang pezina, ada yang bukan pezina. Nah, salah satu siksaan bagi pelaku neraka penghuni neraka yang bukan pezina adalah bau farji ya, bau kemaluannya para pelaku zina. Yang itu akan sangat-sangat mengganggu gitu ya. Ada di hadis-hadis yang dibacakan di belakang itu ya. Hadis riwayat Abu Ya'la, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban gitu ya. Dikatakan waman mata mudminal khamri saqahullahu jalla wa ala min nahril wuqah ya. Barang siapa mati dalam keadaan ia biasa minum khamr, maka Allah akan memberinya minum dari sungai Wuqah ya. Apa itu sungai Wuqah ya, ditanya Rasulullah para sahabat. Nahrun yajri min furujil mumisati azaniyati yu'zi ahlan nar rihu furujihim. Sungai Wuqah itu adalah sungai yang mengalir dari kemaluan para perempuan pezina yang bau kemaluan tersebut sangat-sangat mengganggu penduduk neraka. Nah, itu salah satu hadis ya, salah satu hadis yang kemudian mengungkapkan balasan yang mereka dapatkan di neraka. Ya, dari sini saja kan kita sudah melihat ya penderitaan orang kaum mukminin yang disiksa di neraka yang nyium baunya aja segitunya ya digambarkan dalam hadis. Lalu entah seperti apa gitu penderitaan dari para pelaku zinanya itu sendiri. Dan penjelasan dari Syekh Muhammad Ali Al-Maliki rahimahullah taala bahwa bau busuk yang muncul pada farji ya atau furujnya para perempuan pezina atau para laki-laki pezina itu adalah karena mereka merasakan nikmatnya maksiat di kemaluan mereka. Maka itulah yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
itu ya terkait balasan di neraka berupa azab terhadap kemaluannya sendiri. Ternyata kemudian Islam juga memberikan pendetilan ya. Ada perbedaan derajat pelaku zina ya. Dikatakan di sini wazina takhtalifu darajatuhu fi gilzihi. Berat ringannya, derajatnya itu berbeda ya. Di antara zina yang satu dengan zina yang lain. Walaisa huwa fi imra'atin ka imra'atil kafiril muharib. Misalnya ya pada perempuan kafir ya, kafir harbi, misluhu fi imra'atil muslim, itu tidak semisal dia dengan perempuan muslim. Walaisa huwa fi imra'ati mutlaki muslim ya, dan tidak juga sama pada perempuan yang muslim, misluhu fi imra'atil jari, hal yang semisal ketika itu dilakukan kepada perempuan yang dia adalah tetangga. Walaisa huwa fi imra'atil jari misluhu fi imra'atil jaril qaribi, dan tidak sama ketika zina itu dilakukan dengan perempuan yang adalah tetangganya dengan perempuan yang adalah tetangga sekaligus kerabatnya. Wa imra'atil aqrabi asyaddu min imra'atil qaribi, dan kerabat yang lebih dekat lagi itu ya lebih berat lagi dosa zinanya daripada yang sekedar kerabat, saya kerabat jauh gitu. Wa imra'atul mujahidu asyaddu min imra'ati ghairihi, dan para perempuan yang dia itu merupakan istri seorang mujahid ya, itu lebih besar lagi dosanya dibandingkan yang bukan mujahid ya pasangannya. Wa ghairu zati zawaji laisa zina biha kazina bizati zauji wahakaza, dan juga menzinahi perempuan yang tidak bersuami itu tidak serupa dengan menzinahi perempuan yang bersuami, dan seterusnya. Ini disandarkan pada salah satu hadis ya yang diriwayatkan melalui apa ini ya, tidak dicantumkan ini ya dalam hadis yang pendek ini, tidak dicantumkan perawinya gitu ya, bahwa li'an yazni ar-rajul bi ashri niswatin aisaru alaihi min an yazni bi imra'ati jarihi. Perzinahan seorang laki-laki dengan 10 perempuan, hal itu lebih ringan baginya daripada ia berzina dengan istri tetangga. Juga kemudian di dalam hadis yang lebih panjang ya, hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, bahwa ada ya perbedaan derajat-derajat antara pelaku zina ya, jika kemudian dia itu adalah pelaku zina dari istri orang yang berperang, kemudian dikatakan di situ mereka adalah pengkhianat gitu ya, pengkhianat dari suaminya gitu ya. Maka di sini tentu kita bukan dalam rangka mendingan begini daripada begitu ya. Semuanya tetap adalah dosa besar. Kalau kita memandang sebagai seorang hamba ya, sebagai orang yang nanti akan dihisab oleh Allah, kita harus tetap memandang zina itu sebagai suatu dosa besar, mau dilakukan oleh siapapun. Masalah kemudian nanti berat ringan dosanya, balasannya, itu urusannya Allah, ya, itu haknya Allah. Kita nggak perlu kemudian membandingkan, si ini nih dia zina, tapi kan dia masih gadis gitu ya. Sedangkan si ini dia zina padahal dia istri orang gitu ya. Kemudian kita harus gosipin part itunya, dia ini jauh lebih berdosa, dia ini jauh lebih hina dan seterusnya. Tidak perlu, sama-sama hinanya. Tidak ada yang mendingan gitu loh. Tidak ada yang mendingan di antara satu dengan yang lainnya. Hanya saja memang kabar dari Rasulullah nanti balasan mereka di akhirat itu berbeda-beda. Nah, misalnya kemudian di sini dijelaskannya di bagian mana dia? Afadana haza ya, ada tambahan faidah atas hal ini. Qaulahu sallallahu alaihi wasallam aidon, ya, yang berdasar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah ya. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka, ya, ini dengan pembicaraan yang menyenangkan nanti di hari kiamat gitu ya. Wala yuzakihim ya, dan Allah juga tidak akan membersihkan atau mensucikan mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat mereka atau tidak akan memperhatikan kondisi mereka.
walahum adzabun alim, ya. Dan bagi mereka dosa yang sangat besar, ya, siksa yang sangat pedih. Siapa? Yang pertama adalah syaikhun zanin, orang dewasa yang berzina. Wa malikun kadzabin, ya. Dan kemudian wa malikun kadzabun, ya. Dan orang-orang yang kemudian dia adalah raja atau penguasa yang kemudian banyak berbohong. Wa ailun mustakbirun gitu ya. Dan orang-orang fakir yang sombong gitu ya. Ini adalah hadis riwayat Imam Muslim, At-Tabarani dan Imam An-Nasa'i. Jadi kalau kemudian di sini gitu ya, walaupun tadi kita katakan sama saja, tapi memang kemudian ada pembedaannya Allah kepada para pelaku zina ketika dia adalah syaikh, ya. Syaikh itu siapa? Kalau secara fikih dikatakan syaikh itu adalah seseorang yang usianya sudah lebih dari 40 tahun. Ketika usia sudah lebih dari 40 tahun, maka dia disebut syaikh untuk yang laki-laki atau syaikhah untuk yang perempuan gitu ya. Yang kemudian berzina, itu salah satu yang kemudian Allah tidak akan bicara pada mereka, Allah tidak akan mensucikan mereka, dan Allah tidak akan memandang mereka dengan pandangan rahmat. Ini artinya apa? Memang ada perbedaan derajat, tapi balasannya ya memang sama-sama mengerikan. Dan dalam hadis berikutnya dikatakan di sini adalah innal imana, ya. Sesungguhnya iman itu adalah sirbalun yusarbilullahu man yasha, adalah pakaian yang dikenakan Allah, dipakaikan oleh Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Fa idza zanal abdu, maka jika seorang hamba itu berzina, nuzi'a minhu sirbalul iman, akan dilepaslah baju iman tadi darinya. Fa in taba, maka jika dia bertobat, rudda alaihi, maka baju itu akan dikembalikan kepada mereka. Dan ini didukung oleh hadis lain, ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la yazni azani, ya, tidaklah seorang pezina gitu ya, ketika dia berzina, tidaklah seorang pezina hina yazni, ketika dia berzina, wa huwa mu'minun, dia itu dalam keadaan beriman. Artinya apa? Seharusnya ketika kita beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitabullah, Rasulullah, hari akhir dan qadar, ya, pada seluruh hal yang menjadi rukun iman gitu ya, seorang itu harusnya tidak berzina, ya. Karena kalau dia beriman kepada Allah, dia tahu Allah menyaksikan, hatta tidak ada manusia yang tahu. Ketika dia beriman kepada malaikat Allah, dia tahu ada malaikat yang akan mencatat amalnya itu dengan teliti, dan kelak akan menghadirkan, ya, kitab catatan amalnya itu kepada Allah, dia menghisab. Ketika dia beriman kepada kitab Allah, ya, dia akan tahu di dalam Al-Quran itu ada begitu banyak ayat yang kemudian mencela para pelaku zina. Ketika beriman kepada Rasul, apalagi, ya, hadis-hadis Rasul yang kita baca dari tadi sudah sangat tegas menunjukkan Rasul saja melaknat para pelaku zina itu tadi. Apalagi kalau beriman kepada hari akhir, ya, juga kalau dia benar mengimani qadar, dia tidak akan pernah berani berbuat zina. Jadi kalau kemudian ada seorang hamba berzina, itu tandanya memang tidak ada iman dalam hatinya, dalam dirinya. Dia lupa gitu ya, ada Allah, ada malaikat, dia lupa akan apa yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis, dan dia lupa dia akan tanggung jawabkan itu di hadapan Allah. Dan sebenarnya ya ini berlaku untuk seluruh jenis maksiat gitu ya. Seolah-olah orang itu sedang tidak ada keimanan dalam dirinya, dia lupa gitu ya akan hari pembalasan. Tapi khusus untuk pezina ini memang ada hadisnya tersendiri yang membahasnya. Karena kemudian saking besarnya dosa zina dan begitu banyak peringatannya, tapi kemudian kok masih ada yang ngerjain. Kalau kemudian faidah dari guru tata waktu itu menjelaskan dari hadis ini kita bisa semacam apa ya, sebagian itu mengatakan orang-orang yang berzina itu telah hilang keimanannya. Dia itu tetap dikatakan kufur, ya, secara amali gitu ya. Walaupun mungkin secara hatinya dia masih beriman, tapi dia lupa akan konsekuensi keimanannya. Implikasi dari hal ini adalah mereka itu dianggap kafir, dia menjadi penduduk neraka, yang kemudian kalau mati dalam keadaan dia belum bertobat, ya dia akan selamanya di neraka, ya.
Ya, seperti itu ya. Apa yang kemudian dibahas di bagian akhir ketika kemudian penulis kitab ini mengingatkan kepada kita ya pentingnya untuk merefresh keimanan ya. Termasuk keimanan kita sebagai mungkin bukan pelaku zina gitu ya. Salah satu yang kemudian diingatkan dalam majelis saat itu tentang bagaimana seharusnya para perempuan maupun laki-laki, bil khusus untuk yang sudah punya pasangan ya, itu harus menghindari bicara hal-hal pribadi atau curhat dengan lawan jenis ya, yang kemudian bisa menghantarkan pada hal-hal lain ya, hal-hal berikutnya yang tidak diinginkan. Kalau kemudian yang diingatkan juga adalah kita harus menghindari perilaku takhbib ya. Takhbib itu kemudian dikatakan dalam salah satu riwayat bukan termasuk golongan Rasulullah. Karena perbuatan seorang yang melakukan takhbib itu adalah pintu masuknya setan ya bagi pasangan suami istri. Apa itu takhbib gitu ya? Ketika misalnya laki-laki ya menggoda perempuan untuk melawan suaminya. Ya. Mungkin tidak sampai zina, ya, tapi itu membuka pintu masuk setan yang bisa menghantarkan seorang pada zina. Contoh bentuk godaan atau provokasinya gimana? Bukan digodain untuk dipacarin dan lain sebagainya. Hatta itu muji-muji istri orang. Itu bisa menghilangkan kesyukuran seorang perempuan pada suaminya ya, atau kemudian memunculkan rasa tidak suka ya, membanding-bandingkan dan seterusnya yang akhirnya bisa berujung pada zina dan seterusnya ya. Jadi itu memang suatu hal yang dilarang di dalam Islam. Tidak ada hubungan yang apa ya halal sebenarnya kan antara seorang muslim yang sudah punya pasangan dengan lawan jenisnya ya. Pasti akan ada setan yang menggoda mereka di sini. Jadi sampai kepada hal-hal yang bisa menjadi pengantar menuju zina itu harus dihindari. Kalau pacaran jelas gitu ya. Ini bahkan sekedar puji-pujian itu bisa menjadi perilaku takhbib ya, bisa terkategori takhbib. Ya, itu silakan ada yang mau didiskusikan mungkin untuk pembahasan zina. Ya, dibilang menjalik ya, mengerikan sekali gitu ya. Tapi baik lagi ini fenomena yang kan ya bisa dibilang fenomena gimana ya Mbak mengucapkannya karena saking udah terbiasanya gitu kita mendengar gitu ya. Bahkan menghantarkan kepada keburukan. Gitu ya. Jadi kayak apalagi kita perempuan ya Mbak yang mudah apa ya disentuh perasaan kan jadi kayak diaduk-aduk gitu Mbak kalau udah ngedengar kayak kasus perselingkuhan. Jadi ada rasa khawatir iya gitu bagaimana cara menyikapinya. Ya bingung gitu. Tapi ini balik lagi ini kayak fenomena gitu kan Masya Allah ya. Nggak cuman yang sering ya itu entah itu di berita gitu ya. Sering kan kalau misalnya udah ada satu kasus ya bahkan kemarin sih Pak ngeliat satu postingan komika gitu yang dia khusus ngebahas tentang bagaimana reaction atas kasus perselingkuhan yang baru-baru terjadi itu yang antara pilot pramugari ya. Katanya postingannya itu paling banyak like karena mencapai 5 juta lebih like dan juga komennya itu ada di 789 ribuan komen. Artinya kan memang reaksi atas hal itu tuh banyak sekali gitu ya. Kayak gitu. Itu kan apa ya? Ya bingung kita mengatakan ini fenomena juga kok kalau fenomena menyedihkan banget gitu ya zina gitu. Tapi faktanya begitu, cuman nggak enak gitu. Ya, gitu ya. Dari awal TV ada yang mau didiskusikan dari pembahasan hari ini? Ya mungkin ini Mbak ya, betul kalau kita tuh perlu nge-refresh lagi keimanan. Cuman kalau bentuk saling menjaga gitu, menjaga ya menjaga diri kita juga kita menjaga pasangan kita gitu biar gimana terhindar gitu. Apalagi kalau misalnya kita tahu bahwa kan kayak perkara ikhtilat itu menjadi hal yang biasa sekarang gitu. Kemudian juga apa ya ruang gerak untuk apa ya untuk bisa bergaul gitu dengan lawan jenis itu sangat mudah gitu. Itu gimana ya Mbak saya? Ya memang akhirnya tugas
apa ya, tugas kita menjadi sahabat terbaik pasangan ya. Itu bukan sekedar seneng-seneng bareng gitu ya. Kayak sama sahabat kita deh, misalnya bestie kita, kan kita bukan cuma ada ketika sedang senang-senang aja gitu, sedang makan-makan, sedang jalan-jalan. Harusnya kan dalam keadaan terpuruknya dia, sedihnya dia, atau bahkan maksiatnya dia, kita juga tetap hadir gitu ya untuk menasihati. Begitu juga ke pasangan, entah kita sebagai istri ke suami ataupun nanti suami ke istri. Nah, sebelum kemudian terjadi hal-hal seperti ini, ya, nanti kemudian kan ini erat kaitannya dengan tadi ya di bagian awal. Karena zina itu dikatakan zalim terhadap pasangan, ya, dosa karena menzalimi pasangan. Berarti apa? Kuncinya ada di saling memenuhi hak. Istri memenuhi hak suami, suami memenuhi hak istri gitu ya. Apa haknya suami? Hak yang kemarin kita sudah bahas tuh ya, dihormati, ditaati, dipenuhi kebutuhan jinsiahnya. Hak istri apa? Dipergauli dengan ma'ruf ya, muasyarah bil ma'ruf, dinafkahi dan seterusnya. Jadi kalau kemudian setidaknya ya, ketika kemudian hak-hak itu saling dipenuhi satu dengan yang lainnya, kita tidak berlaku zalim kepada pasangan, sebenarnya peluang untuk menzolimi lebih lanjut itu tidak terbuka. Biasanya kezoliman yang besar dengan zina ini pasti diawali kezoliman-kezoliman yang lain gitu loh. Nggak mungkin sesuatu yang baik-baik saja gitu ya, yang kemudian rumah tangganya aman-aman aja, suasananya pokoknya serba baik, kondusif, ya ujuk-ujuk ada pasangan yang zina gitu ya. Pasti ada satu hal ya, atau beberapa hal yang kemudian mendasari hal-hal yang kecil yang kemudian dibiarkan. Nah, makanya selain memenuhi hak satu sama lain ya, pasangan suami istri itu harus ingat untuk saling menasihati. Tidak kemudian membiarkan ada apa ya, rasa kesal, rasa dongkol gitu ya, rasa tidak terima dengan sikap pasangan dibiarkan hanya dengan alasan apa? Supaya rumah tangganya adem-adem aja gitu. Supaya rumah tangganya tidak kemudian kelihatannya ada masalah, menjaga perasaan anak-anak demi anak-anak dan seterusnya. Nanti mungkin itu ada kaitannya ya dengan apa yang dibahas di bagian berikutnya ya, di bab berikutnya tentang talak, tentang perceraian. Tapi bahwa diawali dari saling memenuhi hak dan kemudian saling menasihati dalam kebaikan, insya Allah itu lebih dari cukup gitu. Karena Tata sering diskusi gitu ya sama abinya Fatih. Karena beliau kan maksudnya sehari-hari kerja dan di tempat kerjanya banyak perempuan. Ya Tata tidak dalam konteks curiga, khawatir atau seperti apa, tapi Tata itu nanya pandangannya beliau. Tanya pandangannya beliau yang di dunia kerja ketemu banyak perempuan. Gimana sih gitu ya, gimana sih Bi rasanya gitu ya, ketika misalnya kalau kalau sedang berkumpul sama teman-teman kajian dan lain sebagainya kan tersuasanakan tuh ya, aman gitu kan ya, nggak ada lah aneh-anehnya gitu. Tapi kalau di kantor itu kan ketemu sama perempuan, itu gimana sih rasanya sebagai laki-laki? Ya godaan tetap ada Mi, tetap ada namanya godaan, tinggal kita itu mau menyambut godaan itu atau enggak gitu loh prinsipnya. Tinggal kita tuh mau menyambut godaan itu atau enggak. Kalaupun kemudian ada yang akhirnya tergoda, berarti memang dia itu lost dari sisi pergaulannya. Istilahnya dia tidak membatasi diri, gitu ya. Dia tidak kemudian menjalankan syariat tentang sistem pergaulan dan lain sebagainya. Sampai kemudian satu waktu itu nyata sedang naik motor gitu ya sama Mia Fatih ya, goncengan berdua. Terus kan apa namanya? Ya namanya goncengan, duduknya gitu kan, duduknya deketan. Terus nggak tahu ya tiba-tiba terlintas di pikiran Tata itu, katanya gini, kira-kira kalau misalnya ojek online ya atau tukang ojek deh gitu, ketika dia gonceng perempuan terus kemudian posisi duduknya kayak gini nih, kayak kita sekarang ini, tak bilang gitu, kira-kira bisa memusiri gorizah nauknya yang laki-laki nggak? Ya jelas bisa lah Mi, gitu kan, yang jelas bisa, walaupun ya mungkin sebagian besar tidak ya, tapi jelas bisa gitu. Hanya sekedar interaksi yang mungkin sebentar nganter penumpangnya kemana, itu bisa memusiri gorizah nauknya seorang laki-laki. Dan ketika di dalam Islam kan panduannya, ketika para suami itu di luar rumah itu menemukan sesuatu yang menggoda dirinya, dia harusnya segera pulang kan, harus segera pulang menemui istrinya ya, kemudian apa namanya, memenuhi gorizah nauknya itu ya bersama istrinya, bukan dengan kemudian mengembangkan imajinasi ya, bukan kemudian dengan memenuhinya dengan orang lain dan lain sebagainya. Cuma sekarang faktanya keluarga muslim itu, keluarga kaum muslimin, ketika misalnya di dunia kerja ada begitu banyak yang menggoda. Tata berani jamin di dunia kerja itu banyak sekali yang menggoda, baik
yang menggoda laki-laki, para suami maupun menggoda para istri. Ketika akhirnya gorizah mereka termusiri, terbangkitkan. Ketika mereka pulang, apakah mereka selalu mendapatkan pemenuhan sebagaimana yang seharusnya? Faktanya tidak. Kan masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing gitu ya. Yang suami sibuk kerja, istri sibuk kerja. Belum lagi kalau sekarang itu nggak tahu ya, kayak menjadi bahan candaan gitu ya. Kadang para istri itu dikatakan saking sudah capek ngurus rumah, ngurus anak, jadi tidak terpikir untuk memberikan pemenuhan hajatnya suami itu dengan baik, dengan maksimal. Akhirnya suami itu berpikir ya lebih baik jajan di luar. Nah, hal-hal kayak begitu, terpikir untuk mencari kepuasan di luar, pasti awal mulanya itu ada hak yang tidak terpenuhi, kemudian ada komunikasi yang tidak baik, ya tidak saling menasihati dalam kebaikan. Jadi kalau kemudian kita jalankan apa yang dibahas di bab bab apa waktu itu ya, judulnya Al-Ihsanu, bukan, mana dia? Tentang adab-adab di rumah tangga itu ya, adab-adab suami istri ya, suami kepada istri, istri kepada suami, juga fondasi tentang pengaturan hubungan dan lain sebagainya, ya insya Allah akan lebih terjaga, ya, akan lebih terjaga. Begitu juga pengamalan syariat seputar perintah godul basar itu ya, kemudian bagaimana nanti perempuan itu ketika keluar rumah ya harus menutup aurat dengan benar, tidak menggoda para laki-laki. Kita sekarang bicara benar-benar akhirnya kembali kepada kontrol individunya saja. Harusnya kemudian ada kontrol masyarakat, ya, kontrol negara yang mensuasanakan agar zina tidak merajalela. Itu kan sebenarnya bisa disetting ya, bisa dibuat sistemnya supaya tidak ada zina. Kayak yang Tata bahas tadi itu, yang Tata pergi kontak ke salah satu mahat di sini gitu ya, membahas tentang fenomena perzinaan itu. Kemudian yang menjadi kesimpulan kami adalah kenapa perzinaan itu bisa terjadi di lingkungan kerja? Karena sistem dunia kerja saat ini memungkinkan untuk hal itu, membuka peluang. Sebenarnya bisa aja kalau misalnya pegawai di tempat itu ada laki-laki dan perempuan, bisa aja ruangannya dipisah. Atau kerjanya shift-shiftan, bisa saja dipisah, shift yang perempuan dengan shift yang laki-laki. Atau mungkin bagaimana lah ya modelnya gitu ya. Kalau kayak di fasilitas kesehatan bahkan kadang ya sedihnya itu dilarang kerja satu tempat pasangan suami istri. Justru nggak boleh gitu kan ya. Di perusahaan-perusahaan juga kan kadang gitu ya, nggak boleh suami istri gitu. Padahal dengan misalnya dibolehkan gitu, Tata sampai mikir, Anda itu dibolehkan ya, mungkin akan terhindar juga tuh dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, karena tahu ada pasangannya di situ dan seterusnya. Jadi sekarang memang sistemnya pun memfasilitasi dengan hal-hal yang tidak diatur atau hal-hal yang dibiarkan berjalan apa adanya, padahal seharusnya diatur, terutama terkait pergaulan laki-laki dan perempuan. Kita tidak bisa berharap apa-apa pada negara sekuler itu, makanya kembalinya memang kepada personal kita saja. Berat sih memang ya, tapi bukan berarti tidak mungkin. Sembari kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya. Luar biasa tantangannya ketika tidak ada daulah tuh, tidak ada daulah Islam tuh makin menjadi-jadi gitu. Karena Iya. dihadang dari segala sisi gitu. Betul. Ya, Masya Allah itu menjadi apa ya, reminder buat kita untuk terus terus mengkaji Islam dan juga mendakwahkannya, terutama ya muhasabah lil hukam untuk mengganti sistem gitu ya. Karena berat kalau secara individu gitu ya. Kalau semuanya diserahkan ke individu. Dari awal TV ada yang mau didiskusikan? Tambahan mungkin yang sedikit dari Tata ya. Kemarin ketika ada isu-isu perselingkuhan yang lagi viral itu, ada yang kemudian melontarkan pernyataan gitu ya, bahwa zina itu tidak melulu seputar pasangannya, yang pasangan zinanya itu lebih cantik atau lebih ganteng dari pasangan sahnya gitu kan. Jadi bukan sekedar hal-hal kayak begitu gitu ya, tapi beneran murni kayak apa yang disampaikan di kitab itu perkara keimanan. Karena kan tidak jarang ya kita menemukan ya fakta orang-orang yang saya selingkuh gitu kan ya, yang kemudian mungkin akhirnya berakhir pada perceraian, biasanya dari public figure gitu kan ya. Orang-orang tuh mendingan juga istri pertama gitu kan ya, mendingan juga istri sahnya, mendingan juga suaminya lebih ganteng, lebih cantik dan seterusnya. Ternyata memang bukan masalah itu.
sampai kemudian dia bisa tergoda pada kecantikan lawan jenis gitu ya, atau kegantengannya lawan jenis, yaitu semua adalah kaitannya kembali lagi ke iman, bukan sekedar karena tampilan fisik. Jadi menjaga pilar keimanan di tengah-tengah keluarga itu ya adalah resep utamanya sebenarnya. Iya, Mbak. Terus Ibu ada satu lagi pertanyaan, ini si Pamulu yang nanya, waktu bilang ada yang nanya. Ini Mbak berkaitan dengan gimana biar kita tuh apa ya, kita kan perempuan lumrah punya cemburu, Mbak. Tapi biar cemburu itu nggak kita kan perempuan tuh lumrah gitu ya, bukan lumrah tuh ya. Secara fitrah memang punya cemburu gitu ya. Nah, ketika cemburunya itu gimana nih biar bukan ketika tuh, gimana biar cemburunya tuh nggak mengarah kepada tajasus gitu. Karena kan kalau udah cemburu kadang yang arahnya tuh malah pengen tahu segala hal gitu tentang suami. Misalnya ya ngecek-ngecekin gadgetnya atau apa gitu ya sampai pada detail kayak gitu. Malah itu khawatirnya ngarah ke tajasus. Nah, cemburu kita itu Iya. biar tidak mengarah kepada tajasus itu gimana, Mbak? Ya, jadi sebenarnya tajasus itu konteksnya jelas ya. Tajasus itu kan dilarang ya. Tajasus itu adalah hal yang diharamkan. Dan seorang istri atau siapapun itu ya tidak boleh melakukan aktivitas tajasus atau memata-matai. Kapan sih sesuatu itu dikatakan tajasus? Kan ketika kemudian dia memang ngintilin gitu ya, ngintilin seseorang, atau misalnya kayak tadi buka-buka gadgetnya, bongkar-bongkar apa misalnya gitu ya, untuk mengetahui detail sesuatu tentang orang itu tanpa sepengetahuan orangnya, ya tajasus seperti itu. Pada prakteknya ya kadang istri begitu ke suami atau suami begitu ke istri. Jadi bukan cuma kayak di film-film ya yang sewa detektif untuk memata-matai pasangan gitu ya. Di kehidupan nyata pun ada yang kayak begitu. Ya Tata pernah lah dapat beberapa cerita dari kenalan Tata yang kemudian memata-matai suaminya itu lewat ini, apa namanya, suaminya itu enggak tahu ternyata mobilnya itu ada GPS apalah gitu ya, yang bisa dibaca di HP istrinya, terkoneksinya ke HP istrinya gitu. Jadi sampai akhirnya dia tahu suaminya itu bohong gitu kan ya, suaminya bilang dia kemana, tapi di GPS di HP-nya itu kenyataannya dia pergi ke tempat lain. Walau alam apakah kemudian itu bohong karena menutupi maksiat atau bagaimana, tapi yang pasti fakta kayak begitu banyak. Nah, kalau kemudian kecemburuan kita masih dalam batas yang wajar, itu sebenarnya tidak masalah. Bahkan menjadi sesuatu yang harus ada pada diri seorang istri maupun suami. Kalau kemudian tidak ada rasa cemburu terhadap pasangan, itu sebenarnya patut dipertanyakan gitu ya. Apakah kita menyayangi pasangan kita atau tidak? Menyayangi ini bermakna apa? Kita tidak ingin dia itu terjerumus dalam kemaksiatan. Jadi cemburu yang dibenarkan oleh syariat adalah ketika kemudian kita melihat mereka tidak melakukan hal-hal yang seharusnya mereka lakukan sebagai pasangan. Misalnya suami ya, saking kemudian banyaknya dia melakukan aktivitas di luar rumah, dia kerja pagi, siang, sore, malam gitu ya, tidak punya waktu untuk istri dan keluarga. Boleh istri itu cemburu pada pekerjaan suaminya gitu ya. Bahkan bisa jadi wajib sampai kalau kemudian suaminya itu melalaikan tugas-tugasnya sebagai suami atau bapak misalnya. Atau ketika istri ngelihat, ini berkaitan dengan dunia kerja aja ya misalnya, suaminya itu kemudian tipikal yang gampang senyum-senyum gitu ya sama lawan jenis ya, gampang hahaha sama lawan jenis gitu ya, atau ringan kemudian duduk bareng ikhtilat dengan rekan kerjanya. Maka kalau istri tidak cemburu justru salah. Harusnya istri cemburu, dan cemburunya itu dalam bentuk apa? Dia muhasabah ke pasangannya kayak yang Tata sampaikan tadi. Bukan kemudian malah memaklumi gitu ya. Bukan malah kemudian menganggap itu sebagai suatu hal yang wajar di dunia kerja, biarin aja gitu kan dan seterusnya. Itu cemburu yang kemudian dibolehkan. Atau cemburu dalam konteks sebagai sesama hamba gitu ya, melihat amalnya suami, amalnya istri itu lebih bagus dari dia, mungkin dari ibadahnya, dari dakwahnya, kita cemburu dari sisi ketakwaan kita sebagai hamba Allah. Tapi kalau kemudian cemburunya berlebihan, yang kemudian sampai akhirnya menyebabkan dia tajasus, sampai membuat dia itu bahkan nggak ngasih suaminya kemana-mana gitu ya. Atau suaminya pergi dia harus ikut gitu ya. Sampai kemudian gimana ya, mungkin dipasangin alat pelacak lah atau bagaimana. Dia mungkin mengcloning WA pasangannya dan seterusnya.
Maka sebenarnya yang harus kita ingat, kecemburuan yang seperti itu lahirnya dari godaan syaitan. Rasa was-was kita bahwa kemudian pasangan nanti akan begitu, pasangan nanti akan begitu. Selain memang itu bentukan sistem ya, siapa sih yang tidak khawatir gitu dengan sistem kayak gini? Itu bisa jadi kemudian munculnya dari syaitan yang kemudian menghilangkan, mengikis rasa percaya kita kepada pasangan. Karena tidak jarang dari sikap serba cemburu kayak begitu ya, rasa tidak percaya berlebihan kepada pasangan itu menyebabkan apa? Pasangannya lama-lama jengah juga. Gitu. Allah, kita nggak ngapa-ngapain gitu ya, saya nggak ngapa-ngapain kok dicurigai terus gitu ya, lama-lama kesel juga bisa jadi gitu ya. Akhirnya rusak juga hubungan antara suami istri. Jadi bisa jadi memang itu kekhawatiran yang berlebihan, tapi kemudian wajar mengingat sistem kehidupan atau kemudian circle suami, atau kemudian ya memang itu murni dari bisikan setan ya, yang kemudian meletakkan rasa was-was pada diri manusia, yang meletakkan rasa tidak percaya atau sikoh kepada pasangan. Padahal kepercayaan itu kunci mereka bisa melakukan kehidupan layaknya sahabat itu. Kalau tidak percaya satu sama lain, suami akan sulit untuk kemudian memimpin, istri akan sulit untuk taat. Pasti begitu. Bagaimana kemudian menguatkan gitu ya? Kalau kemudian itu disebabkan yang pertama ya karena faktor bentukan sistem atau circle-nya suami, ya tentu harus didiskusikan ya. Kalau dirasa memang sulit dikondisikan, menurut kata seharusnya ya suami juga bisa mengambil sikap ya dengan misalnya berhenti bekerja di situ atau mencari jenis pekerjaan lain yang lebih bisa menjaga dirinya. Karena laki-laki pun saat ini kan harus menjaga diri, bukan cuma perempuan ya, harus bisa menjaga diri. Kalau misalnya tahu lingkungan kerjanya perempuannya banyak, ya perempuannya genit-genit misalnya, tipikal yang suka nggodain laki-laki, mungkin tantangannya jauh lebih besar daripada besaran materi yang bisa dia dapatkan dengan bekerja di situ. Jadi bisa dipertimbangkan. Tapi kalau penyebab kecurigaan berlebihnya atau cemburu berlebihnya adalah yang kedua, tentu kita harus taqarrub ila Allah. Ya. Allah yang bisa menghadirkan ketenangan dalam hati kita. Dan seluruhnya ya Allah saja yang bisa menjaga suami kita. Kita kan tidak 24 jam sama suami. Ya, kita titipkan penjagaan terbaik kita, penjagaan terbaik Allah bagi suami kita. Dimanapun dia berada. Dari segala bentuk maksiat, bukan cuma perzinahan. Iya. Jazakallah khairan kasih Mbak Ta untuk materi yang luar biasa ya hari ini. Yang mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita gitu ya. Allah jaga generasi kita dari buruknya sistem hari ini yang menghantarkan banyak kepada perzinahan gitu ya. Dari awal TV ada yang mau didiskusikan? Sepertinya belum ada ya Mbak Ta ya. Oke. Untuk talak mau di pekan depan aja Mbak Ta? Iya, pekan depan aja ya. Insyaallah. Insyaallah pekan depan ya. Baik, kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, kita cukupkan materi hari ini. Mudah-mudahan awatibillah terkhusus pada gurunda kita Mbak Ta, mudah-mudahan senantiasa dalam afa dan afia. Jazakallahu khairan kasihan Mbak Ta, mudah-mudahan dengan sharingnya Mbak Ta ke kita bisa menambah keberkahan ilmu Mbak Ta. Begitupun doakan kami mudah-mudahan pada apa yang memang disampaikan kita mampu mengaplikasikannya untuk ketaatan kepada Allah. Mohon maaf untuk segala kekurangan dari sifat sementara kebenaran dari Allah. Mbak Ta ada yang mau disampaikan dulu sebelum ditutup? Nah, sudah. Udah ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mari sama-sama tutup murojaah kita hari ini dengan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nanti ketemu lagi di majelis berikutnya. Semoga Ya. sehat-sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di stop ya.